Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal ila an qala faidatun, satu faidah. Ini biasanya kalau dalam kitab ada faslun, ada faidatun, adalah keterangan tambahan di luar penjelasan utama, tetapi memiliki ketersambungan makna. Tidak benar-benar bagian dari bab yang sedang dibahas, tetapi ada faidah yang bisa diperoleh. Qala fi Bughyatil Mustarsyidin lil Imam Abdurrahman ibni Muhammad al-Masyhur, berkata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya sarankan, saya rekomendasikan antum punya kitab ini. Karya Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Rajulun marra bimakbaratin, seseorang melintasi pekuburan. Faqara al-Fatihata, kemudian baca Fatihah. Fatihah untuk kuburan itu. Wa ahdatha wabahan, dan menghadiahkan pahalanya li ahliya, kepada penduduk penghuni kuburan itu, ahli kubur. Fahal yuksam, apakah bisa dibagi? Au yasilu likulli minhum, atau sampai kepada setiap orang dari mereka yang ada di kuburan. Sawabuha, pahalanya, pahala qiraah Fatihah kamilan, secara sempurna. Apakah perlu Fatihah satu persatu? Kalau kemudian ada 3.000 kuburan, Fatihah, Fatihah, Fatihah sampai 3.000, ataukah dibagi? Saya niat dibagi semuanya, atau bagaimana? Semua pahalanya untuk mereka semua. Unik ya pertanyaannya. Ya, orang yang tidak yakin dengan sampainya pahala tidak akan bertanya seperti ini. Ini yang bertanya berarti yakin sampainya pahala kepada ahli kubur, tetapi dia masih dipengaruhi oleh logika. Ini gimana Fatihah ya? Fatihah ini kan satu kesatuan. Kalau hadiah katakanlah satu paket hadiah Fatihah, lalu akan diberikan kepada ribuan orang. Tuh, masa kemudian diambil begitu? Bagaimana caranya? Logika alam barzahnya itu bagaimana? Ajab Syekh Ibnu Hajar biqaulihi, memberikan jawaban siapa Syekh Ibnu Hajar dengan ucapan beliau, afta jam'un bisani, memberikan fatwa sekelompok orang ulama dengan pendapat yang kedua, huwa lallaik bi sa'ati rahmatillahi ta'ala, dan itu yang layak dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Apa yang kedua? Sampai bacaan Fatihah itu kepada masing-masing ahli kubur secara sempurna. Itu jawabannya. Tsumma qala, kemudian berkata Syekh Ibnu Hajar, nukila an fatwa Sayyid Allama Abdullah bin Husain Al-Faqih, dinukil dari fatwa Sayyid Al-Allama Abdullah bin Husain Al-Faqih, al-ula liman yaqra'ul Fatihah li syakhsin, pendapat yang pertama itu bagi orang yang membaca Fatihah kepada seseorang saja, atau al-aula, yang lebih utama bagi orang yang baca Fatihah untuk seseorang, an yakula, hendaklah berkata dia, ila ruhi fulan ibni fulan, kepada ruhnya si fulan bin fulan, kama alaihil amal, sebagaimana keterangan tentang itu, pengamalan tersebut, li baqail arwah wa fana ila jasam,
tetapnya roh dan sirnanya fisik, musnahnya jasmani. Wa in kana laha ba'du musyarakatin fin na'im. Meskipun ada bagi arwah itu sebagian musyarakah, bersama-sama dalam kenikmatan. Meskipun ya secara jasmani memang satu persatu orang berbeda, tapi ruh itu kan sama, satu kesatuan ruh dalam memperoleh kenikmatan. Wadituhu fil barzah, dan lawan kata, lawan makna fil barzah, di alam barzah, idir ruh al asl, sebab roh itu yang asal, yang pokok. Wasirru dzalika, dan rahasia hal tersebut, anna haqiqatal ma'rifati, bahwa hakikatnya ma'rifat, wa tauhid, dan tauhid, wasairit ta'ati, dan seluruh ketaatan al-batinah yang bersifat batiniyah, innama nasya'a 'anir ruh, hanyalah tumbuh berkembang dari ruh, fastahaqqat, maka berhaklah kemudian ruh itu akmal tsawab, paling sempurnanya pahala, wa afdalahu, dan paling utamanya pahala. Intaha mulakhasan, secara ringkas. Jadi memang benar, tidak perlu dibagi-bagi, cukup dibacakan satu Fatihah untuk seluruhnya. Nanti akan sampai kepada masing-masing dari seluruh ahli kubur itu. Namun yang lebih utama, ini menurut As-Sayyid Al-Allamah Abdullah bin Husain Al-Balfaqi, kalau kita ingin spesial memberikan Fatihah, sebutkan ila ruhi fulan bin fulan. Nah, pernah satu ketika salah seorang alumni Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, pada saat membacakan Tartibul Fawatih, beliau sudah wafat. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sudah wafat. Jadi baru-baru ini kejadiannya, beberapa tahun yang silam. Kalau nggak salah di Multaqo, pertemuan para alumni, dia baca ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, disebutkan secara bersamaan dengan para almarhumin yang lain, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Sayyid Fulan, Syekh Fulan. Ketika dalam mimpinya atau dalam satu kejadian gaib, beliau dirauhi oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Langsung ditegur. Saya dikumpulkan sama orang-orang itu, almarhum itu. Saya hidup. Jadi Abuya minta difatihahkan khusus sendiri. Maka sejak itu beliau ini kalau baca Fatihah kepada Abuya ya khusus ila ruhi Sayyidil Walid Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Innallaha yaghfir lahu wa yarham wa yu'li darajatahu. Langsung Fatihah. Ini karena punya tempat sendiri istimewa. Ya, kalau Rasulullah yang umum ya di Tartibul Fawati dibersamakan dengan para anbiya wal mursalin, ya, para sahabat, tidak masalah, ahlul bait semua. Tapi dalam Tartibul Fawatih yang kita baca, Rasulullah, para anbiya wal mursalin, ahlul bait secara umum, kemudian para sahabat secara umum. Fatihah yang kedua Ummul Mukminin, ya, terutama Hubabah Sayyidina Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh dzurriyyahnya, seluruh keturunannya secara umum. Lalulah kemudian yang ketiga para sufiyah, a'immatus sufiyah, para a'immah mursyidit tariqah, ya. Begitu cara tertib al-Fawatih. Dulu membaca Fatihah di sini kita sebutkan secara keseluruhan. Syamsul Arifin disebutkan secara keseluruhan bersama dengan yang lainnya. Kemudian Syekhuna Syamsul Arifin begitu juga disebut secara bersama dengan yang lain. Syekhuna Ahmad Fawaid juga begitu. Tapi melihat jasa beliau, perjuangan beliau, pengabdian beliau, rasanya kita tidak pantas membersamakan beliau dengan para yang almarhum lainnya. Maka berilah
hadiah Fatihah istimewa. Kita bersamakan 3 sosok para pengasuh ini. Jadi Kiai Syamsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Spesial. Apakah kemudian kita ingin menambah kepada saudara-saudaranya Kiai Syamsul? Setelahnya kita sebut ila Syekhina Ruham wa awladihi, disebutkan misalkan Syekh Abdul Latif, Syekh Munawwar, sebutkan semua saudara-saudaranya Syekhina Syamsul Arifin. Kadang dia ditaruh di atas karena ayahandanya ini Syekhina Ruham, ayahanda dari Kiai Syamsul Arifin, sebutkan saudara-saudaranya. Kemudian urutan berikutnya baru Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Berikutnya adalah Kiai Abdul Rahman dan keluarga, seluruh keluarga. Kiai Abdul Rahman bin Syamsul Arifin. Nah, ini pilihan-pilihan. Tadi disebutkan al-aula yang lebih utama, kan gitu. Fadlu surati Yasin, keutamaan surah Yasin. An Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqaratu sanamul Quran. Baqarah itu adalah punuknya Al-Quran. Wa darwatu, dan puncak dari punuknya itu. Ma'akulli ayatin, beserta setiap ayat minha dari Al-Baqarah, samanuna malakan, ada 80 malaikat. Kali berapa ini? Setiap ayat dari surat Al-Baqarah ada 80 malaikat. Kita lihat coba. Surat Al-Baqarah berapakah? Di sini kan diterangkan, dijelaskan di sini di awal Suratul Baqarah 287 atau 86 ya, 87 ya. Setiap satu ayat terdapat 80 malaikat. Kali 200, keluar angka berapa? Masya Allah. Itulah pentingnya kemudian baca surat Al-Baqarah, terutama waktu duha. Wastakhrajat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dilainkan dari itu semua Allahu la ilaha illa huwal, atau dikeluarkan dan keluar atau dikeluarkan ustukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ini berarti? Ayatul kursi min tahtil arsy, dari bawahnya arsy. Fa shalat biha, maka bersambung dengan Al-Baqarah. Jadi awalnya Al-Baqarah itu ya tanpa ayat kursi, lalu ayat kursi tersendiri dikeluarkan dari bawah arsy, tempat rahasia paling istimewa ilmunya Allah Ta'ala, lalu digabungkan, disambungkan ke dalam surat Al-Baqarah. Subhanallah. Au fawasalat, atau kemudian bersambung bi suratil Baqarah, dengan surat Al-Baqarah. Wa Yasin qalbul Quran, dan surah Yasin adalah jantung hatinya Quran. La yaqra'uha, tidaklah membaca kepada surat Yasin rajulun, siapa seorang, yuridullaha, yang mengharap Allah Ta'ala, tabaraka ta'ala, wad daral akhirat, dan mengharap akhirat, negeri akhirat, illa, kecuali ghufira lahu, diampunilah untuknya dosanya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah oleh kalian surah Yasin atas orang mati kalian. Wa anhu, dan dari Sayyidina Ma'qil juga bin Yasar radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah oleh kalian surah Yasin atas orang mati kalian. Wa anhu, dan juga dari Ma'qil bin Yasar, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratu Yasin iqra'uha ala mautakum, surat Yasin, bacalah oleh kalian surat Yasin itu atas orang mati kalian. Ini kok diulang-ulang? Apa maksudnya? Perhatikan perbedaannya. Yang di atas waqra'uha ala mautakum, tidak disebutkan, tapi pakai dhamir. Yang riwayat berikutnya iqra'u Yasin ala mautakum. Yang ketiga suratu Yasin disebutkan di awal, iqra'uha ala mautakum.
Ini Abuya Said Muhammad Al-Maliki ingin menegaskan, sekuat inilah dalilnya. Dalam beberapa versi ya yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi setiap sesuatu adapun hati, jantung hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan adapun jantung hatinya Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an 10 marrat. Mencatat Allah untuknya dengan membaca surah Yasin itu bacaan Quran 10 kali. Jadi kalau ingin hatam Quran 10 kali, baca Yasin 1 kali. Nah, itulah istimewanya kenapa kegiatan Yasin, Yasin. Tapi jangan jadi alasan santri setoran hall ya. Sudah berapa kali hatam? 10 kali. Padahal baca Yasin. Itu pahalanya, bukan bacaan Anda. Yang saya minta dilaporkan itu bacaannya Anda ya. Maka ketika Anda baca Al-Qur'an hatam 1 kali, berarti pahalanya di situ ditambah surah Yasin saja sudah 10 kali. Tapi nggak usah dilaporkan kan gitu ya. Laporannya itu 1 kali hataman. Cek baroce. Ya. Wan Jundub nih. Junadah biasanya ya. Kalau diteruskan. An Jundub, sahabat Jundub radhiyallahu taala anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa baca Yasin pada suatu malam, tidak dijelaskan, pokoknya satu malam, mau malam Selasa, apakah malam Jumat, ibtigha'a wajhillahi, karena semata mengharap Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala, ghufira lahu, diampunilah dosanya untuk. Luar biasa Yasin ya. Ada keterangan istimewa. Fadlu suratil Mulk wallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.